Apa kabar Sobat Swan? Baiklah, kali ini kita akan membahas kelanjutan dari materi analisis jalur. Pada bagian ini, kita akan membahas mengenai pengujian hipotesis. Terdapat 3 pengujian hipotesis, yaitu pengujian koefisien jalur, yang menguji pengaruh langsung. Yang kedua, uji Sobel, yang menguji pengaruh tidak langsung. Dan yang ketiga adalah uji kecocokan model. Hipotesis untuk pengujian koefisien jalur adalah sebagai berikut. Pengujian dua arah, di mana H0 adalah ρI sama dengan 0. Artinya, tidak terdapat pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen. Dan H1 adalah ρI tidak sama dengan 0. Artinya, terdapat pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen. Namun, tidak memperhatikan arah hubungannya. Hipotesis yang kedua adalah pengujian satu arah lebih dari, di mana H0 adalah ρI sama dengan 0 dan H1 adalah ρI lebih dari 0. Artinya, terdapat pengaruh positif variabel eksogen terhadap variabel endogen. Yang ketiga, pengujian satu arah kurang dari. H0 adalah ρI sama dengan 0 dan H1 adalah ρI kurang dari 0. Artinya, terdapat pengaruh negatif variabel eksogen terhadap variabel endogen. Nah, statistik uji yang kita gunakan adalah statistik uji T, di mana T sama dengan ρI dibagi SE ρI dengan derajat bebas N min K min 1. ρI sama dengan koefisien jalur ke I, dan SE ρI adalah standar error dari koefisien jalur ke I. N adalah banyaknya pengamatan, dan K adalah banyaknya koefisien jalur. Di mana statistik uji T akan menyebar mengikuti sebaran T dengan alfa dan derajat bebas dB. Berikut adalah kriteria pengujiannya. Untuk hipotesis pengujian dua arah, tolak H0 jika nilai statistik uji T kurang dari T min alfa per 2 dB atau T lebih dari T alfa per 2 dB. Dan untuk pengujian satu arah lebih dari, tolak H0 jika nilai statistik ujinya T lebih dari T alfa dB. Untuk pengujian satu arah kurang dari, tolak H0 jika statistik uji T kurang dari T min alfa dB. Selanjutnya adalah uji Sobel. Uji Sobel digunakan untuk menguji hipotesis mediasi yang dikembangkan oleh Sobel pada tahun 1982. Hipotesis yang digunakan adalah H0 ρ XJ/XI dikali ρ Y/XI sama dengan 0. Tidak terdapat pengaruh mediasi. H1 ρ XJ/XI dikali ρ Y/XI tidak sama dengan 0. Artinya, terdapat pengaruh mediasi. Dan statistik uji yang digunakan adalah statistik uji T, di mana nilai T adalah A dikali B dibagi SAB dengan derajat bebas N-1. A adalah pengaruh langsung variabel bebas terhadap variabel mediasi, dan B adalah pengaruh langsung variabel mediasi terhadap variabel terikat. SAB adalah standar error gabungan A dan B. Nah, bagaimana sekarang kita mencari nilai standar error gabungan AB? Berikut ini adalah formulanya. SAB sama dengan akar B kuadrat SA kuadrat ditambah A kuadrat SB kuadrat ditambah SA kuadrat SB kuadrat. A adalah pengaruh langsung variabel bebas terhadap variabel mediasi. Dan B adalah pengaruh langsung variabel mediasi terhadap variabel terikat. SA adalah standar error koefisien A. SB standar error koefisien B. SAB adalah standar error gabungan A, B. Berikut ini adalah kriteria pengujiannya, di mana tanda bintang adalah nilai kritisnya, dan daerah yang diasir adalah daerah penolakan H0. Atau dalam bentuk lain,
Tolak H0 jika nilai statistik uji T kurang dari T min alfa per 2 dB atau T lebih dari T alfa per 2 dB. Uji kecocokan model atau model fit dapat menggunakan statistik uji Q kuadrat. Pengujian ini didasari pada besaran yang didefinisikan oleh Spitz pada tahun 1975 sebagai koefisien determinasi umum. Berikut adalah formula dari koefisien determinasi umum. Terdapat M1 adalah koefisien determinasi umum untuk model 1, dan M2 adalah koefisien determinasi umum untuk M2, di mana RK adalah koefisien determinasi dari persamaan ke K. Dengan syarat 0 kurang dari sama dengan M2, kurang dari sama dengan M1, kurang dari sama dengan 1. Berikut adalah hipotesis untuk uji kecocokan model. H0 model cocok, H1 model tidak cocok. Kemudian kita uji dengan statistik uji W, di mana W sama dengan min N min D ln Hi, dan Hi sama dengan 1 min M1 dibagi 1 min M2. Sehingga W akan menyebar mengikuti sebaran Q kuadrat dengan derajat bebas D. Sehingga dapat ditentukan kriteria pengujiannya adalah terima H0 jika nilai statistik uji W kurang dari nilai Q kuadrat. Baik, untuk pertemuan kali ini kita sudahi dulu dan akan dilanjutkan di pertemuan selanjutnya.